Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami mengenai uji hubungan antara Pearson correlation dengan Spearman rank correlation. Kelompok kami terdiri dari Abigail Charlotte Joaquin, Aurelia Sekar Maharani, Fitriani Hanoum, Nadia Nurul Izati, dan Syakira. Selamat menyaksikan. Kita ingin mengetahui hubungan antara nilai pendapatan dengan minat belanja masyarakat. Variabel pada kasus di atas keduanya merupakan variabel kontinu. Oleh karena itu, analisis yang tepat digunakan untuk menghitung hubungan antara kedua variabel di atas adalah korelasi Pearson. Setelah dilakukan perhitungan, misalnya diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,6, nilai tersebut menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan minat belanja masyarakat cukup kuat dengan arah yang positif. Artinya ada kecenderungan minat belanja akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya nilai pendapatan. Sebaliknya, apabila misalnya perhitungan menunjukkan hasil sebesar minus 0,6, artinya hubungan antara keduanya kuat, tetapi dengan arah yang negatif. Hasil perhitungan yang semakin mendekati 1 menunjukkan hubungan yang semakin tinggi atau kuat. Sedangkan apabila angka semakin mendekati 0, berarti hubungannya rendah atau lemah. Selain itu, tanda plus menunjukkan area hubungan yang positif atau sejalan, dan tanda minus menunjukkan arah hubungan yang negatif atau berkebalikan. Pearson correlation, alat analisis statistik yang digunakan untuk melihat keeratan hubungan linier antara dua variabel. Fungsinya untuk menentukan arah sebuah hubungan positif atau negatif dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Kapan penggunaannya? Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval. Yang kedua, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Yang ketiga, terdapat hubungan yang linier antar variabel penelitian. Alasan: cara yang lebih objektif untuk menilai hubungan linier dibandingkan dengan scatter plot. Koefisien korelasi adalah cara numerik untuk mengekspresikan hubungan linier atau cara terstandarisasi untuk melaporkan bagaimana variabel berkovariasi. Selanjutnya adalah alternatif dari analisis Pearson correlation, yaitu Spearman rank correlation. Spearman rank adalah uji non-parametris yang digunakan untuk menguji kesesuaian antara dua variabel dengan melihat konsistensi pola perubahan yang terjadi antara dua variabel tersebut. Selanjutnya, ada kapan sih Spearman rank correlation digunakan? Fungsinya tuh apa aja? Alasan digunakannya apa ya? Spearman rank correlation digunakan apabila asumsi prasyarat Pearson correlation tidak terpenuhi, yaitu ketika data berskala ordinal atau data dengan skala interval atau rasio yang tidak terdistribusi normal atau memiliki nilai outliers. Hubungan antar variabel penelitian tidak linear. Fungsinya yaitu digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Alasan digunakannya yaitu untuk mengukur kesesuaian data yang bersumber dari dua subjek yang berbeda. Jadi sebenarnya apa sih keterkaitan antara kedua analisis? Kesimpulannya adalah kedua analisis ini sama-sama digunakan untuk mengukur dan mengetahui apa sih hubungan dari kedua variabel yang diuji tadi. Hubungannya kuat atau lemah. Mereka juga sama-sama memiliki koefisien korelasi antara minus 1 sampai dengan 1, di mana semakin mendekati 1, artinya hubungan antara kedua variabel itu semakin kuat. Tapi, Pearson correlation mengujinya melalui uji bentuk garis hubung tegak lurus antara dua variabel. Sedangkan Spearman rank correlation mengujinya melalui perhitungan konsistensi pola perubahan yang terjadi antara dua variabel. Nah, Spearman rank correlation ini digunakan untuk menggantikan Pearson correlation ketika analisisnya tidak terpenuhi. Kenapa seperti itu? Hal ini terjadi karena Spearman memiliki analisis yang lebih longgar dibandingkan Pearson correlation. Nah, selain kedua hal tadi, ada satu lagi nih kesamaan yang membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan, yaitu keduanya ternyata sama-sama menggunakan data yang sama. Maksudnya data yang sama adalah data yang berasal dari sumber dan pengukuran yang sama. Tetapi bedanya, kalau data ini mau dipakai di Spearman rank correlation, data tersebut harus ditransformasi ke ranking terlebih dahulu.
Jadi, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi. Dan berikut kami sajikan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.